Assalamualaikum Ananda. Ketemu lagi dengan Bu Guru, Bu Mila di sini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 3. Yang akan kita pelajari adalah tematik. Bahasa Indonesia kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan matematika, kita akan mengenal nama bilangan dan nilai tempat, serta pola irama pada SPDP. Yuk, kita mulai belajar. Ananda, coba perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Mari kita ingat kembali pelajaran terdahulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Seperti pada gambar, jika kita perhatikan, kegiatan-kegiatan pada gambar ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Ayam bertelur. Ini menggambarkan ayam ini berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan Siti memberi makan ayam, ini mengartikan bahwa Siti memahami bahwa ayam butuh makan untuk hidup. Dan tentunya semua makhluk hidup bernafas. Tumbuhan juga perlu makanan dan minuman. Makanan dan minuman tumbuhan berasal dari zat hara di dalam tanah maupun dari air yang disiramkan kepadanya. Ayam harus tinggal di kandang untuk melindungi dirinya dari panas matahari, suhu dingin maupun hujan. Ini dikarenakan makhluk hidup memang peka terhadap rangsang yaitu suhu. Nah, setelah memahami penjelasan yang Bu Guru sampaikan tadi, sekarang Ananda tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Di sini ada 2 buah kolom. Kolom pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup, kolom kedua tentang kegiatan pada gambar. Seperti contoh, kegiatan yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar, ibu menyiram tanaman. Contoh yang lainnya, ciri-ciri makhluk hidup adalah ayam berkembang biak dengan bertelur. Kegiatan pada gambar, ayam mengerami telurnya. Sekarang, untuk selanjutnya, Ananda isikan pada tabel sesuai dengan contoh yang diberikan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas, lalu menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina akan menghasilkan telur kembali. Nah, hati-hati ya jika memainkan anak ayam, karena induk ayam akan marah jika kita ganggu anaknya. Nah, yuk kita nyanyikan lagu tentang anak ayam. Kita nyanyikan sambil mengamati pola iramanya. Tik 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 tik, anak ayam turun berkotek. Tik 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 tik, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Nah, tuliskan ya dalam kolom yang tersedia.
Nah, Ananda, tadi kita sudah bernyanyi tentang anak ayam. Sekarang, coba kita hitung jumlah telur yang dihasilkan sebuah peternakan ayam setiap bulan. Di sini contohnya peternakan ayam yang A 3000 butir telur, peternakan B 1500 butir telur, peternakan C 3500 butir telur, peternakan D 2000 butir telur, peternakan E 2500 butir telur. Sekarang pertanyaannya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Lalu, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, sekarang mari kita tentukan nama bilangan. Caranya dengan memasangkan lambang bilangan sebelah kiri dengan nama bilangan sebelah kanan yang sesuai dan yang benar. Ikuti contohnya ya, dan jangan lupa untuk menuliskan jawabannya di buku latihan matematikanya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengenal nilai tempat. Di bawah ini ada kolom nilai tempat. Dimulai dari paling kecil adalah satuan, lalu puluhan, terus ratusan, dan ribuan. Pada bilangan 1250, angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga nilainya 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Sedangkan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, sekarang coba mengerjakan latihan dengan menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat di bawah ini. Bukan sesuai contoh di atas ya. Selamat bekerja. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ananda telah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Jangan lupa ya untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, share, and komennya. Dan bagi yang belum subscribe, di subscribe ya. Nah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.